Kalian tahu, kemarin ada yang mengatakan ada dua pihak yang paling setia dengan Bapak Prabowo. Yang pertama Partai PDIP, yang kedua barisannya Habib Rizik. Yang ngomong siapa sih? Yang ngomong itu Emmanuel Ebenezer. Siapa sih dia Opung Parbela? Dia itu mantan wakil menteri tenaga kerja. Sekarang dia lagi ada di mana Opung Parbela? Lagi ada di penjara. Kasus apa Opung Parbela? Kasus korupsi. Sejak kapan kata-katanya koruptor bisa dipercaya? Siapa yang bisa mempercayai kata-katanya koruptor? Dasare opo? Betul, pada saat ini PDIP adalah partai oposisi. Betul, pada saat ini PDIP adalah partai penyimbang, ya. Tapi apakah betul bahwasanya PDIP adalah partai yang paling setia? Dengan Bapak Prabowo yang lain partai, sedangkan nama Bapak Joko Widodo ditendang. Bapak Joko Widodo ditendang, nggak setia dengan presiden 2 periode. Apalagi sama Bapak Prabowo yang baru jadi presiden lain partai pula. Manuel Ebenezer ada-ada aja kawan-kawan, ada-ada aja. Kalau PDIP partai yang paling setia dengan Bapak Prabowo, ya, bagaimana dengan perjanjian batu tulis? Katanya perjanjian batu tulis 2014, ya, Megawati akan mengusung Bapak Prabowo untuk mencalonkan diri jadi presiden dan juga jadi calon wakil presiden. Ternyata Jokowi yang dipilih, bukan Prabowo. Bacrit kau Emmanuel. Sampaikan itu, saya sampaikan saya menerima uang itu dan saya mengaku bersalah. Nggak pernah saya bilang saya tidak pernah. Saya menerima dan saya mengaku salah dan saya menyesal. Jadi saya tidak ada mengelak-mengelak. Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok sipil society dan semuanya. Tinggal butuh satu pemicu. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Jika Pak Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini, kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejolak sosial yang indikatornya adalah gejolak ekonomi. Kok bisa tahu? Kok dapat informasi kau? Boleh rupanya bawa HP ke dalam penjara. Ini eskalasi politik ini dari kaum nelayan, kaum petani, mahasiswa, kaum buruh. Sebentar dulu. Kalau kaum buruh kayaknya udah diamankan deh. Itu salah satu pentolannya itu jadi Menteri Lingkungan Hidup. Kalau memang benar apa yang dikatakan Emmanuel Ebenezer, ya kan? Ya, kalau memang benar, ya, ada gerakan untuk menumbangkan Bapak Prabowo, berarti Bapak Prabowo lebih pintar dari orang yang mau menumbangkan beliau. Kenapa? Langsung diangkat jadi menteri. Pentolan buruh diangkat jadi menteri. Kalau ngomongin masalah rupiah semakin melemah, ya, banyak mata uang negara-negara di Asia juga makin melemah. Betul, ya, kita nggak boleh tutup mata. Betul, kita nggak boleh terlalu membela pemerintah untuk masalah ini, ya. Pemerintah juga lagi pusing, apalagi Pak Purbaya. Apalagi ada sempat kemarin yang bikin hoax Bapak Purbaya mundur gara-gara rupiah melemah. Ada gejolak nanti bulan Juni sama bulan Juli katanya. Lebih hebat kawan ini daripada JK. JK katanya bulan Agustus. Dia bilang katanya ada gejolak bulan Juni. Duluan gejolaknya menurut dia 2 bulan lebih cepat daripada gejolak yang dibilang Yusuf Kala. Bapak Prabowo, tolong dulu perhatikan apa kata anak buahmu ini.
Ini anak buahmu kan Bapak Prabowo udah masuk Gerindra dia kan? Nggak boleh kayak gitu, Pung Parabela. Dia itu pengikut Bapak Joko Widodo. Ya walaupun di awalnya, sekarang dia bukan Jokowi mania lagi, dia Prabowo mania. Anak buah Bapak Prabowo. Mencalonkan diri bukan dari partai PSI, dari partai Gerindra. Kita lihatlah nanti ya. Ya kalau Bapak Prabowo memang betul-betul menganggap omonganmu itu penting, ya, maka beliau akan merespon. Tapi kalau misalnya beliau nggak respon, itu artinya omonganmu itu cuma seperti kentut. Aduh, tapi aku perlu curiga ini, ya. Emmanuel, kenapa kau tahu ini masalah ini ada gejolak ini? Hah? Apa kau ikut juga mendesain? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kau ikut mendesain. Yang kedua, kau tidak ikut mendesain, tapi kau melakukan pembiaran. Orang yang melakukan pembiaran terhadap sebuah kejahatan, orang itu juga ada memiliki andil di dalam perbuatan kejahatan tersebut. Hati-hati kau Noel. Terima kasih kawan-kawan. Kenapa? Pertama, Pak Prabowo harus mampu mencari kawan yang strategis dan kawan loyal. Pertama, kawan loyal dan partai loyal adalah partai PDIP. Kedua, barisan Habib Rizik yang hari ini luar biasa punya loyalitas kepemimpinannya, dan PDIP juga punya loyalitas ideologis. Jangan cari partai yang kesana kesini, dan jangan cari kawan yang hanya orientasi nyari jabatan. Di wilayahnya Habib Rizik, pantaslah kemarin dia biar tahu kalian, dipecat jadi komisaris gara-gara membela Habib Rizik. Biar tahu kalian sekretaris umum FBI. Munarman ini biar tahu kalian, dia ditangkap kemarin itu gara-gara terlibat kasus terorisme. Dibelanya si Munarman ini, nggak tahu aku dasar perkawanan mereka, ya, entah apa dasar perkawanan mereka nggak tahu. Tapi gara-gara dia membela Munarman, ya, sang pelaku terorisme, dipecat dia jadi komisaris. Apakah itu salah satu yang membuat dia sakit hati dengan Bapak Joko Widodo sehingga mengganti organisasinya dari Jokowi Mania menjadi Prabowo Mania? Tahu kalian ya kenapa ya? Ini ya. Ini dia, Noel pernah membela Munarman ya. Nanti aku kasih tahu Munarman itu siapa. Nih, dengar. Kalau Munarman dicap teroris, berapa banyak gereja yang dibakar dia dan dibom? Tidak ada satupun. Kita bisa buktikan. Pertama, Munarman pernah mengutuk aksi terorisme peledakan bom di Surabaya. Kedua, Munarman mendukung namanya pembangunan gereja di Cinere. Munarman kenal saya pendukung Ahok, saya pendukung Jokowi. Dia tahu rumah saya berdiskusi dengan dia, nggak ada yang terluka. Ya artinya apa? Tuduhan terhadap Munarman sebagai teroris di sini bisa kita buktikan bahwa beliau bukan teroris. Dia aktivis pro demokrasi, dia punya pandangan, yaitu hak dia. Jangan pandangan seseorang dikriminalkan, itu tidak baik buat demokrasi. Ini bukan era Orde Baru. Ini eranya Jokowi, semua punya hak untuk menyampaikan pandangannya dan itu dilindungi oleh konstitusi. Bablasan semuanya merasa punya hak. Ya kan? Nah, tahu kalian ya, ini nih, ini buktinya Munarman yang dibela sama si Noel itu ya, itu adalah pelaku daripada tindakan terorisme. Karena apa? Dia ikut melantik, dia ikut baiat ya orang-orang FPI yang mau diberangkatkan menjadi anggota ISIS. Di Jakarta, di Makassar, di beberapa tempat lainnya. Allah, banyak kali. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dituntut 8 tahun penjara dalam kasus dugaan terorisme. Munarman diduga terlibat terorisme karena menghadiri sejumlah acara pembantaian ISIS. Deklarasi dukungan pada ISIS. Munarman dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Senin siang dalam sidang online di PN Jakarta Timur. Tuntutan telah dikurangi masa penahanan terdakwa. Menurut Jaksa, hal yang memberatkan karena Munarman tak mendukung pemerintah dalam memberantas terorisme serta pernah dihukum dan tidak menyesali perbuatannya. Sementara yang
meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dituntut 8 tahun penjara, pihak Munarman malah menilai tuntutan jaksa tidak serius karena mengira akan dituntut mati. Keterangan saksi pada panitia Bayangkan kalian ya, katanya jaksa main-main, kenapa nggak dihukum mati aja? Pak, orang kalau udah minta, Pak, dikabulkan, Pak. Jangan nggak dikabulkan, jadi penasaran dia jadinya. Bayangkan kalian, Noel dibelanya si Munarman gara-gara apa? Emangnya dia teroris? Dia nggak pernah bakar gereja? Emangnya teroris harus bakar gereja? Hah? Itu ISIS itu yang di Syria itu nggak ada dibakarnya gereja. Tapi banyak kali dimatikannya orang di sana. Noel ya. Nih, penangkapannya Munarman. Lihat ini. Ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya ya. Pak, nanti aja. Saya pakai sendal. Masih mikirkan lagi, saya pakai sendal. Maunya kau itu ada lihat CCTV. Oh, ada tentara. Oh, ada Densus 88. Oh, ada aparat keamanan. Udah siap-siapkin kau pakai sepatu. Masa udah mau ditangkap saya pakai sendal, masih nyari-nyari sendal. Hah? Dan tahu kalian, siapakah Munarman ini? Ya, kenapa harus ada kaitannya ya dengan yang namanya si Noel? Ternyata biar tahu kalian, sekarang kuasa hukumnya si Noel itu namanya Munarman. Makanya si Noel ini mengatakan bahwasannya yang paling loyal dengan Bapak Prabowo ya adalah barisannya Habib Rizik. Munarman orangnya Habib Rizik. Karena dia berteman dengan Munarman, dikatakanlah bahwasanya barisannya Habib Rizik adalah paling loyal. Semakin diperkuat, Munarman ini menjadi kuasa hukumnya si Noel. Alah, Noel, perhatikan ini. Si Noel ada-ada aja. Dan tahu kalian, tahun 2022, 2021 dan 2022, ya, Noel ini kemarin membela Munarman, dia dipecat, dia jadi komisaris. Gara-gara belain si Munarman, dipecat, dia jadi komisaris. Ini ada buktinya. Tara! Noel, ku bilang sama kau, ya. Ini artinya kau itu sedang merusak. Hati-hati ya. Hati-hati dengan omongannya Noel ini. Karena apa? Ya, ini punya maksud terselubung, punya maksud tersembunyi. Maksud tersembunyi bukannya untuk mendukung Bapak Prabowo. Dia ini tidak sedang dalam rangka, kalau menurutku, dia ini tidak sedang dalam rangka ingin membantu Bapak Prabowo. Dia tidak sedang dalam rangka ingin mengingatkan Bapak Prabowo. Tidak. Tapi dia sedang berusaha untuk memecah belah Bapak Prabowo dengan pendukungnya, terutama dengan pendukungnya Bapak Joko Widodo. Hati-hati. Coba yang pertama, ya, dia katakan PDIP adalah partai yang paling loyal dengan Bapak Prabowo. Dari mana jalannya? Dari mana jalannya? Sedangkan Megawati mengingkari, membatalkan perjanjian, ya, batu tulis yang mengatakan bahwasanya 2014, waktu itu perjanjiannya 2009. 2009 kemarin maju Megawati dengan Prabowo. Megawati capresnya, Prabowo menjadi cawapresnya, ya. Di situ nggak tahu aku entah apa inti dari perjanjian tersebut. Apakah perjanjian tersebut ingin mengatakan tertuang di dalamnya 2009 Megawati jadi capres, Prabowo menjadi cawapres. 2014 Prabowo menjadi capres, Megawati menjadi cawapres. Ternyata ya diingkari, ya tidak mendukung Bapak Prabowo, malah mendukung kader sendiri. Itu yang dinamakan dengan setia. Terbukti 2009, 2014, mana kesetiaannya Megawati? Mana kesetiaannya PDIP? Nggak berdasar, nggak beralasan itu pendapatmu itu kawan. Jadi dia ini sekarang ini sedang berusaha memecah belah antara kita pemilih Bapak Prabowo dengan Bapak Prabowo sendiri.
Artinya dia ingin mengarahkan Bapak Prabowo untuk mendekat kepada PDIP dan meninggalkan partai-partai pendukungnya, tokoh yang mendukungnya, dan para pendukung-pendukung yang memilih beliau. Ujung-ujungnya apa? Bapak Prabowo ya kemungkinan dia berharap Bapak Prabowo akan meninggalkan Mas Gibran, kan begitu. Dan beliau ya diharapkan untuk mengambil wakil presiden, nanti calon wakil presiden dari PDIP. Antara dua ya, mengambil calon wakil presiden dari PDIP atau dari barisan Habib Rizik. Heran aku ngelihatnya ya. Jadi memang betul-betul ya, ini omongan nggak masuk akal ya, nggak masuk akal kali ya. Karena apa? Omongannya ini memang besar gitu, omong besar, ngomong doang gitu omdo ya. Kemarin dia katakan apa ya? Nih ada partai nih, gua kasih bocoran nih. Ada ormas tidak berkedok agama. Dan juga satu lagi partai, di dalamnya ada huruf K. Partainya huruf K. PKS ya? Kata wartawan bukan. Ntar ya. Ya, yang ada huruf K-nya. Kita dengarkan dulu. Ormasnya dulu ya. Ya, boleh. Apa tuh? Ormasnya yang jelas tidak berbasis agama. Oke. Kedua, partainya ada huruf K-nya. Itu dulu ya, klunya ya. PKS bang. Mbak, saya nggak mau nyebutin dulu. Gimana bang? Itu semalam atau ormas itu gimana bang? Apa? Yang partai atau ormas katanya bang mau bicara hari ini. Ya, nanti saya sampaikan ya setelah sidang ya. Setelah sidang ya bang. Iya. Mungkin pak warnanya dulu aja kali bang. Nanti kita sampaikan. Warnanya apa sih bang? Partainya bang? Warna dulu. Partai dulu deh partai. Ormasnya dulu ya. Ya, boleh. Apa tuh? Ormasnya yang jelas tidak berbasis agama. Oke. Kedua, partainya ada huruf K-nya. Itu dulu ya, klunya ya. PKS bang. Mbak, saya nggak mau nyebutin dulu. Warnanya deh kalau nggak warna. Nggak boleh tahu dong. Mau tahu nggak? Apa? Mau tahu aja loh. Cuma Noella yang pakai baju oranye yang masih sempat main tebak-tebakan. Dari semua terpidana korupsi, cuman dia yang masih berani main tebak-tebakan. Cengenges. Orang kalau udah rompi oranye, rompi merah jambu, itu kan mukanya mutung kan. Cuman dia aja yang santai, bayangkan kalian, udah pakai rompi oranye, ngajak main tebak-tebakan lagi. Sampai sekarang nggak terungkap. Ada terungkap ormasnya apa? Ada terungkap partainya apa? Kalau ngomongin ada K-nya, ya PKB ada K-nya. Demokrat ada K-nya. PKS ada K-nya. PDI Perjuangan ada K-nya. Sebentar dulu Pumpar bilang PDI Perjuangan, mana ada huruf K-nya itu. PDI Perjuangan nggak ada K-nya Pumpar bilang. Betul memang, tapi coba kalian panjangkan dulu. Partai Demokrasi ada K-nya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demokrasi ada K-nya. Sampai sekarang nggak terungkap. Jangan coba-coba pecah belah kau ya. Baru terhadap pendukungnya Bapak Joko Widodo kan banyak tuh ya yang nggak suka dengan PDIP dan juga nggak suka ya dengan kelompoknya Habib Rizik ya. Karena apa ya? Karena kita udah tahu sendirilah ya, dia itu apa namanya imam besar ya, dan juga mendirikan sebuah organisasi yang didirikan beberapa tahun langsung dibubarkan. Dan yang kedua, barisan yang paling setia kepada Bapak Prabowo adalah barisannya Habib Rizik. Setauku, barisannya Habib Rizik adalah barisannya FPI. Bukan PSI. Kalian periksa di kabinetnya Bapak Prabowo sekarang, berapa banyak orang PSI, berapa banyak yang orang FPI. Orang FPI nggak ada. Apa alasannya orang-orang FPI bisa loyal kepada Bapak Prabowo? Sedangkan di kabinet aja nggak ada. Tidak akan pernah mereka loyal
loyal kepada orang yang tidak juga menunjukkan keloyalannya. Kalau misalnya Bapak Prabowo loyal kepada FPI, baru FPI loyal kepada Bapak Prabowo. Sekarang begini, kutanya dulu sama kalian. Semenjak FPI dibubarkan 2020 kemarin ya, sampai detik ini ada nggak wacana Bapak Prabowo membatalkan pembubaran FPI? Nggak ada. Jadi Noel kau jangan mengada-ada kau pecah belah umat. 2024 jelas-jelas 2024 kader-kader daripada ex-FPI nggak ada itu yang milih Bapak Prabowo. Milihnya Anies Baswedan. Lebih masuk akal kalau dikatakan barisannya Habib Rizik lebih loyal kepada Anies Baswedan daripada kepada Bapak Prabowo. Mereka cinta kepada Anies Baswedan, nggak akan mungkin cinta kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Bapak Prabowo ini keberlanjutan, biar tahu kalian. Keberlanjutan dari programnya Bapak Joko Widodo, keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo, keberlanjutan dari kabinet-kabinet Bapak Prabowo. Jadi kalau dari Bapak Jokowi, jadi kalau ada pembubaran ormas zaman Bapak Joko Widodo di zaman Bapak Prabowo, yakin kalian dilanjutkan juga itu. Tahun 98 dibentuk, FPI 2020 dibubarkan. Bayangkan kalian 22 tahun. Kalau memang betul-betul FPI itu ada gunanya, ada manfaatnya untuk bangsa Indonesia, logikanya nggak bakalan dibubarkan. Ada 3 organisasi ya. Ada 3 organisasi yang sudah dibubarkan, seingatku, yang terlalu berkesan di hatiku. Yang pertama pembubaran FPI, yang kedua pembubaran HTI, yang ketiga pembubaran, aduh, aku sebutkan gak ya? Nanti dibilang aku menyamaratakan dengan mereka. Tahun 1965, artinya apa? Kenapa dilarang? Membahayakan. Karena apa? Bisa mengganggu kedaulatan Republik Indonesia, bisa mengganggu keamanan Republik Indonesia, bisa mengganggu paham atau ideologi bangsa Indonesia. Tiga-tiganya ini, FPI, HTI, dan juga itu dia. Jadi udahlah, Noel. Gak usah kau terlalu, kau lagi cerita curhat atau lagi bercengkrama sih? Logika pakai, Noel, logika. PDIP lah kau bilang loyal. Sekarang barisannya Habib Rizik kau bilang loyal. Ini kan kalau berkembang di tengah-tengah masyarakat, ya hati-hati, masyarakat bisa teracuni pikirannya. Oh, berarti Bapak Prabowo diam-diam memelihara FPI. Berarti Bapak Prabowo saat ini sedang mempersiapkan FPI. 2014-2019 betul ya, orang-orang FPI ya itu berada di barisannya Bapak Prabowo. Karena apa? Lawannya Jokowi. Lawannya Jokowi. Kan cuma 2 calon presiden waktu itu. 2014 Bapak Prabowo, yang satu lagi Bapak Joko Widodo. Secara ideologi gak akan mungkin masuk ke Bapak Joko Widodo. Akhirnya masuk ke gerbongnya Bapak Prabowo waktu itu. Tapi kan udah teruji, 2024 mereka kemana? Mereka masuk ke gerbongnya Anies, bukan ke gerbongnya Bapak Prabowo. Walaupun kemarin ya sempat tahun 2024 Pilkada Jakarta, FPI agak mendukung Ridwan Kamil nih. Ya itu perkara lain lah, sampai dibilang ada rekonsiliasi antara Jokowi dengan Habib Rizik. Kalau aku sih bilang nggak bakalan rekonsiliasi orang itu, kecuali nanti kalau umurnya Habib Rizik ya itu kayak umurnya Abu Bakar Basir, itu lain cerita. Ya, bagiku omongan ini adalah omong kosong, 0 besar. Gak percaya dengan omongan si Noel ini. Jadi ya Habib Rizik sampai sekarang benci kali sama Joko Widodo. Begitu juga kader-kadernya termasuk si Munarman paling benci sama Joko Widodo. Nah, si Noel ini tadinya cinta dengan Joko Widodo, jadi benci sama Joko Widodo gara-gara dia bela Munarman ya. Makanya dia itu dipecat dari komisaris, makanya benci dia sama Joko Widodo. Dia gantilah Jokowi mania menjadi Prabowo mania.
Asal yang penting jangan kicau mania aja lah. Kicau mania. Ada aja si Noel ini memang ya. Jadi memang begitu ya. Omongan orang yang udah ditangkap ya nggak ada yang bisa dipercaya kecuali Nazarudin. Sebentar dulu Opung Parbila, Nazarudin yang mana ini? Partai Demokrat dulu. Ya kayaknya sih agak, kalau aku pribadi lo ya, aku pribadi masih bisa lebih percaya ngomongannya dia. Kan begitu ya. Nah sekarang ini ya kita harus hati-hati dengan gerakan-gerakan seperti ini. Ya coba bayangkan kalian dari mana ya boleh ya kita katakan lah ya Habib Rizik adalah yang paling setia. Sebetulnya bukan paling setia dengan Bapak Prabowo, enggak. Paling takut. Coba ya. Waktu zaman Bapak Joko Widodo, ya begitu dibubarkan mereka bikin ulah, kan begitu. Waktu Bapak Prabowo dilantik, apa komentar Habib Rizik? Nggak ada. No comment. No comment. Aku sih biasa aja. No comment. Nggak ada komentar. Paling setia. Dari mana dasarnya paling setia? Paling takut. Aduh, Noel, tahu kalian ya, Noel ini kemarin dia ngamuk dia. Kenapa gua nggak dihukum mati aja? Minta dihukum mati dia. Itu hukum mati. Saya lebih rela, lebih ikhlas. Kita mau keadilan publik itu terpenting lah. Oh, Kayak saya kan sudah ngaku salah. Ya sudah, kalau seandainya saya menjadi contoh untuk pemberantasan korupsi, hukum mati aja sayanya. Itu hukum mati. Saya lebih rela, lebih ikhlas untuk apa? Pemberantasan korupsi. Jadi jangan menjadi pecundang. Oh, saya kan ngaku salah. Dari pertama saya ditangkap saya ngaku salah. Ketika menghadapi sidang pertama saya ngaku salah. Sampai detik ini saya juga ngaku salah. Tidak mau nyalain orang, nggak mau kambing hitamin orang, bilang ABCD. Udah saya salah, saya bertanggung jawab. Hukum saya. Udah itu. nggak mau mengkambing hitamkan, tapi kok kasih tiba-tiba kan? Yang terlibat ada ormas, ada partai, yang ada huruf K-nya. Udah kalau memang untuk pemberantasan korupsi, saya dihukum mati aja. Sama pula bahasa Muhammad Munarman. Begitu divonis biar tahu kalian 4,5 tahun, nggak berani dia naik banding karena apa? Kalau banding dia, ya ada kemungkinan hukumannya semakin bertambah. Tapi udahlah ya, sebentar. Gue bilang sama kalian ya, ini Noel, gue bilang sama kau nikmatilah 4,5 tahun, ya kan? Karena apa? Ya yakin aku, 4,5 tahun kau di dalam penjara, ya kau nggak akan bisa jadi relawan siapa-siapa lagi. 4,5 tahun, ya kan? Sekarang udah pertengahan 2026, kan begitu? Berarti kalau 2026, ya dia lewat 2030, ya kan? Keluar dari penjara, keluar dari penjara 2030, udah lewat pilpres. Udah nggak bisa lagi dapatan jatah kursi menteri. Sebentar dulu, Bung Parabila. Menteri emang bisa mantan narapidana? Kalau bisa mantan narapidana menteri, aku rasa Ahok udah jadi menteri. Kayaknya mantan narapidana nggak bisa dia jadi menteri. Kayaknya. Apalagi mantan narapidana korupsi. Wah. Ya kan? Nah itu dia, makanya gue bilang percuma kau bikin relawan, kau keluar penjara udah lewat 2029. Nantilah 2034 lah kau ya. Disitulah kau jadi bikin relawan lagi ya. Tapi kayaknya percuma. Karena apa? Nanti 2034 Gibran yang maju itu. harus bikin relawan Gibran lah kau. Aduh, nyanyi dia kemarin kan, aksi tipu-tipu, oh jagonya, maling kelas coro, maling kelas teri, itu yang kau tangkap.
Yang besar-besar nggak berani kau tangkap. Bernyanyi kawan ini biar tahu kalian. Nah, ya udahlah ya. Tapi jujur aja lah gue bilang ya, jangan pernah kita mau dipecah belah dengan framing dan juga narasi-narasi seperti itu. Coba bayangkan kalian ya, yang di dalam penjara pun juga sanggup bernarasi. Kalau misalnya yang di dalam sanggup bernarasi, hati-hati juga dengan orang yang belum di penjara ini. Narasi-narasi kotor yang menjelek-jelekan pemerintah, yang menjelek-jelekan bangsa ini, menjelek-jelekan orang baik, menjelek-jelekan kabinet. Coba tanya dulu sama orang yang menjelek-jelekan itu, sanggup nggak mereka itu menjadi bagian di dalam pemerintahan? Sama seperti Refli Harun, sama seperti Refli Harun, biar tahu kalian. Dijelek-jelekannya Gibran, dibilang anak haram konstitusi, dibilang katanya maksulkan Gibran, kan begitu. Ya? Anak orang disuruh maksulkan, kayak udah sanggup aja anaknya jadi calon wakil presiden. Kalau memang kayak gitu, calonkan anakmu menjadi wakil presiden nanti. Dengarkan itu Refli Harun. Ya, calonkan anakmu menjadi wakil presiden. Kalau memang kau merasa anakmu lebih baik daripada Mas Gibran. Aduh, sebentar dulu. Refli Harun anaknya udah umur berapa sih? Refli Harun anaknya udah umur berapa? Aduh, ya jadi itu aja dulu dari Pompar Belak ya. Kita akan melihat ya bagaimana kelanjutan daripada nasibnya si Noel ini. 4,5 tahun keluar dari penjara, dia mau jadi relawan apa lagi? Dari Jokowi mania pindah ke Prabowo mania. Dari Prabowo mania dia pindah lagi menjadi Kisau mania. Oke, salam NKRI, NKRI harga mati.